Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Semoga pagi ini semuanya para sahabat Botani sehat-sehat ya. Pagi ini saya ingin sedikit mengenalkan salah satu tanaman yang tentu sudah banyak yang tahu, tapi tanaman ini sangat kaya manfaat ya. Meskipun tanaman ini merupakan tanaman semak atau tanaman perdu ya. Tanaman ini adalah tanaman senggani ungu, atau ada juga yang mengatakan sebagai tanaman tibo Cina ungu, atau kalau ada juga yang mengatakan harendong. Untuk tanaman ini, tanaman dengan bahasa Latin Melastoma candidum ya. Jadi tanaman ini seperti saya tadi sampaikan adalah merupakan tanaman semak atau perdu ya, yang ini gampang sekali hidupnya. Dia biasanya ada bijinya, ada bijinya. Nah, nanti bijinya itu dibawa burung, kemudian disebarkan di tanah-tanah tertentu, atau juga bisa kita buat dengan stek ya. Kalau kita dari biji tentu akan lama, nah bisa juga dengan stek. Tanaman ini merupakan tanaman yang berbatang kayu keras tuh, seperti itu para sahabat ini semua. Kita lihat ya, seperti ini ya. Dia berbatang kayu keras, berwarna kecoklatan. Untuk tanaman ini, dia cirinya nanti suatu saat akan bisa tinggi ya, bisa tinggi sampai 4 meter kalau kita biarkan untuk tanaman ini. Tanaman ini akan tumbuh baik pada kondisi lingkungan yang terkena sinar matahari seperti di sini. Kita lihat dia tidak terlindung apapun, dia langsung mendapat sinar pagi, siang dan pagi dan siang ya, sampai sore. Tanaman ini tanaman yang sangat bisa beradaptasi dengan tanah yang dengan kondisi yang kering pun dia bisa beradaptasi. Jadi kalau misalkan para sahabat tani semua ingin menanam tanaman ini sangat gampang perawatannya, karena tanaman ini juga merupakan tanaman pengrehabilitasi tanah, di mana tanaman ini nanti dia bisa menyerap unsur logam dalam tanah gitu ya para sahabat tani. Kemudian tanaman ini juga biasanya tumbuh itu di daerah ketinggian ya, atau di lereng-lereng gunung ya. Dia akan tumbuh dengan baik. Walaupun tanaman ini kekeringan, dia masih bisa hidup para sahabat tani semua ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Saya ini pindah posisi tadi di tanaman senggani yang agak pendek dan rimbun. Ini kebetulan ada tanaman senggani yang agak tinggi, dimana kalau misalnya kita tidak potong tanaman senggani ini bisa mencapai 4 meter ya. Ini masih sekitar 1,5 meter, masih 1,5 meter. Kalau yang tadi masih lebih pendek ya, karena ini tidak dipangkas jadi dia lebih tinggi. Oke. Nah, untuk tanaman ini seperti saya sampaikan tadi, dia memiliki batang kayu seperti ini. Batang ini cukup keras ya para sahabat tani. Batang kayu dengan berwarna coklat ya, berwarna coklat. Untuk daunnya sendiri, dia cirinya memiliki daun tunggal para sahabat tani, seperti ini ya. Daun tunggal yang berselang-seling ya, berselang-seling. Kemudian daunnya itu berbentuk oval, seperti kita lihat nih ya, berbentuk oval, dimana dia memiliki ujung yang lancip di pangkal daun, kemudian membulat di ujung daun ya. Daun untuk petulangannya juga
terlihat jelas ya para sahabat tani semua. Dia memiliki rambut-rambut misalnya yang agak kasar di sininya para sahabat. Di sininya dia agak kasar. Nah, kita bisa lihat nih, dia kasar. Permukaannya datar tapi dia agak kasar para sahabat tani semua. Karena kenapa kasar? Karena dia memiliki rambut pendek. Kalau mungkin kita diperbesar, kita akan jelas ya melihat ada rambut-rambut yang sangat halus sekali. Terus petulangannya juga sangat jelas menyirip ya. Oke, selanjutnya untuk kuncup bunganya akan dimulai seperti ini para sahabat tani semua ya. Nah, kuncup bunganya. Di bunganya dia selalu dalam muncul di ujung pangkal tangkai ya, ujung pangkal tangkai seperti ini. Dia biasanya ada beberapa kelopak yang bermunculan di ujung pangkal, biasanya antara 4 sampai 8 ya. Kemudian untuk bunganya itu sendiri dia berwarna ungu seperti ini para sahabat tani semua. Nah, dia memiliki 5 kelopak ya, 5 kelopak. Kemudian di tengahnya ada benang sari dengan kutub ya dikelilingnya. Bunganya lucu ya sahabat, ungunya agak ungu tua violet kayak gitu ya. Nah, untuk tanaman senggani ini dia memiliki banyak manfaat, baik dari daun, bunga maupun akarnya ya, bongol akarnya. Sebentar saya pindah dulu ya para sahabat semua. Ya, inilah penampakan bunga dari bunga senggani ya para sahabat tani semua. Cantik sekali, dia merupakan bunga sepanjang musim ya, jadi tidak mengenal musim. Jadi kalau para sahabat ingin halamannya berbunga terus menerus, bisa menanam tanaman ini karena tanaman ini sangat mudah untuk perawatannya. Selain itu dia kaya manfaat, baik daun, bunga maupun akarnya. Untuk daunnya itu biasanya untuk obat antibakteri katanya. Kalau ada juga yang mengatakan tanaman ini bisa mengobati radang atau juga bisa mengobati keputihan, juga mengobati bisul katanya, dan ada juga sariawan. Tapi saya sendiri belum mencobanya ya persahabat tani semua. Untuk akarnya itu sendiri biasanya orang akan gunakan, tapi kalau ini akar yang sudah mati ya para sahabat, bukan akar yang hidup, digunakan dan dijual. Biasanya digunakan untuk hiasan aquascape ya, jadi dia akarnya membongol seperti akar bonsai, jadi digunakan untuk hiasan di dalam akuarium. Dia tapi akar-akarnya akar-akar mati tentunya ya, setelah mati dibuat seperti itu. Bagaimana cara perawatan untuk tanaman ini supaya tanaman ini tetap berbunga cantik dan mekar selalu? Jadi mungkin yang harus diperhatikan pertama kali yaitu tanaman ini kita harus ditanam di tempat lingkungan yang tadi seperti saya bilang harus ada matahari. Dia harus kena matahari, minimal matahari pagi ya. Kemudian dia ditempatkan di lingkungan yang tadi saya bilang, lingkungan yang kena sinar matahari. Selanjutnya untuk pemupukan cukup sebulan itu 1 kali sampai 2 kali ya, karena tanaman ini sebetulnya tanaman yang gampang, dia tanaman semak ya, jadi dia gampang hidup ya. Tapi untuk yang lainnya, perawatan yang lainnya yaitu pemangkasan para sahabat, karena kalau tidak dipangkas tanaman ini seperti tadi yang saya sampaikan, dia akan meninggi sampai bisa sampai 4 meter. Kalau sudah 4 meter kita
udah susah ya untuk menikmati bunganya. Kalau pendek-pendek seperti ini kita bisa lihat bunganya. Jadi untuk pemangkasan itu selain juga bisa membentuk tanaman itu sendiri biar lebih rapi, juga nanti setelah dipangkas dia akan menimbulkan kuncup-kuncup kuncup-kuncup baru untuk menimbulkan kuncup bunga gitu para sahabat. Kalau untuk penyiramannya cukup sehari sekali sahabat, tapi kalau seandainya sudah hujan tidak perlu disiram karena dia juga tidak suka terlalu basah. Nanti kalau terlalu basah nanti dia bisa busuk. Bahkan tanaman ini lebih bisa kuat kalau dia agak kering sebetulnya, tapi jangan terlalu kering, jadi sehari cukup 1 kali. Mungkin itu ya tanaman senggani ungu yang begitu banyak kayak manfaatnya untuk herba. Biasanya digunakan untuk herba, juga dari akarnya juga bisa dicari orang ya untuk aquascape. Terima kasih sudah menonton Botani Channel. Semoga ini bermanfaat buat saya dan buat para sahabat semua ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.